Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita.
Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Kembali saat ini Bapa, kami semua ada di hadapan-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami merindukan akan kebenaran firman-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu, saat ini kami mohon belas kasihan Bapa, mengampuni kami, memaafkan ketidaktepatan hidup kami, semua perbuatan kami yang tidak pantas, yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Bapa, pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah, kami ada dalam kesucian kekudusan Bapa Surgawi. Roh Kudus Tuhan biarlah berkenan mengurapi kami semua, supaya oleh kuasa pengurapan Roh Kudus, itulah yang akan membuat kami semakin mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah. Ya Bapa, hamba hanyalah alat, hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Oleh sebab itu kiranya Bapa berkenan menaruh setiap perkataan yang harus hamba sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu. Urapi hamba dengan pengurapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, mari kita perhatikan kalimat serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalimat ini sebenarnya menunjuk kepada kehidupan yang ditujukan hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan serupa dengan Dia dalam kematiannya, ini menunjuk kepada sebuah kehidupan yang ditujukan hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah saudaraku, jadi saat kita hidup sebagai orang percaya yang telah diciptakan menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak boleh lagi memandang kepada kepentingan diri kita sendiri. Perhatikan itu. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, sekali lagi saya mau katakan, kita tidak boleh lagi memandang kepada kepentingan diri kita sendiri. Karena apa? Karena seluruh gerak hidup kita seharusnya sudah ditujukan hanya untuk kerajaan Allah. Nah, disinilah letaknya beratnya perjuangan hidup sebagai orang percaya. Jadi jangan hanya mengaku percaya, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ada di dalam Kristus, kita telah menjadi ciptaan yang baru, maka kita tidak boleh lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, itu yang saya maksudkan tadi. Ketika kita sudah berada di dalam Kristus, kita diciptakan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, maka seluruh kehidupan kita yang lama sudah ditanggalkan. Sudah harus kita lepaskan, sudah harus kita buang. Lalu kita mengarahkan kehidupan kita. Kita hanya mau hidup untuk kepentingan kerajaan Allah dan tidak yang lain. Sekali lagi, hidup hanya untuk kepentingan kerajaan Allah dan tidak yang lain.
Tetapi kalau sekarang kita harus jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, maka yang kita temukan adalah kita masih tetap hidup untuk kepentingan diri sendiri. Coba kita periksa diri kita masing-masing lalu kita jujur, ya. Apakah selama ini kita hidup hanya untuk kepentingan kerajaan Allah, atau kita masih tetap hidup untuk kepentingan diri sendiri? Tadi saya katakan kalau kita jujur, kita masih hidup untuk kepentingan diri sendiri. Kenapa saya katakan kita masih tetap hidup untuk kepentingan diri sendiri? Karena kita masih ingin menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia. Apa yang ditawarkan dunia kita mau menikmati itu, ya. Apa yang kita anggap itu membahagiakan, walaupun itu kita tahu hanya sementara, kita masih tetap mau menikmati itu, saudaraku. Jadi sebenarnya saudaraku, sekalipun kita tahu di dalam Kristus kita sudah dilahirkan kembali, kita telah dibenarkan, tetapi cara hidup kita masih mengenakan kehidupan kita yang lama. Kehidupan yang terus mengikuti keinginan diri, hawa nafsu diri, ya, yang semuanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Ini cara hidup lama yang tidak pernah kita tanggalkan, sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Jadi kalau dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini Paulus mengatakan hal ini, saudaraku. Dia rindu, ya, supaya benar-benar menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kematian Kristus itu tidak memiliki tujuan yang lain selain supaya oleh kematiannya itu kita kembali diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Artinya Tuhan Yesus kembali merebut kita dari tangan kuasa kegelapan oleh pengorbanannya. Lalu kebangkitannya itulah yang membawa kita kembali kepada Bapa. Jadi di sini kita harus menyadari bahwa kita bukan lagi manusia yang lama, tetapi kita adalah manusia yang baru, yang diciptakan di dalam Kristus, di mana memang kita harus menjadi serupa dengan Kristus, karena pribadi Kristus inilah pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Artinya begini, saudaraku, sekalipun kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita telah ditebus, di dalam Kristus kita sudah dibenarkan, dipandang benar di hadapan Bapa, diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Tetapi, perhatikan ini, tetapi jika di dalam hidup yang kita jalani kita masih tetap mengenakan manusia lama, artinya kita tidak pernah berubah, maka kehidupan kita tetap menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan lagi Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 ini, dikatakan tadi apa? Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, kita mau memperhatikan kata kematian yang dipergunakan di dalam ayat ini. Kata kematian yang dipergunakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 ini selaras, ya, atau sama dengan yang dipergunakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudaraku, kata mati yang dipergunakan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga ini, itu menunjuk kepada mati terhadap keinginan diri kita sendiri, ya. Mati terhadap kehendak diri kita. Tentu di dalam hal ini, semua keinginan diri kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus mati terhadap keinginan-keinginan diri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kenapa kita harus mati terhadap keinginan diri, saudaraku? Perhatikan baik. Karena apapun, ya, yang kita perbuat yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau apapun yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan selera Allah,
tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, maka itu adalah dosa. Perhatikan itu. Apapun yang kita lakukan yang bertentangan dengan selera Allah, tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu adalah dosa. Dosa di sini artinya kehidupan kita itu meleset, ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Nah saudara, ketika kita mau menyadari bahwa di dalam Kristus kita telah mati, itu berarti kita kembali dibawa, kita memiliki potensi untuk menjadi anak-anak Allah. Kenapa saya katakan kita memiliki potensi untuk menjadi anak-anak Allah? Karena setelah ditebus kita masih harus berjuang. Berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan itu artinya kita harus benar-benar berbeda dengan dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita melihat Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persoalannya sekarang itu hanya satu. Orang percaya tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidup, ya, kalau masih tetap mau hidup sama seperti dunia. Orang percaya tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan hidup kalau tidak mau memberi hidupnya supaya dipimpin oleh Roh. Perhatikan itu. Itulah kenapa kalau kita melihat lagi Roma pasal 8 ayat 13, Roma 8 mulai ayat 13, kita akan baca, dan ayat yang ke-14 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lalu ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan itu saudaraku. Jadi tadi saya katakan ketika kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, berarti kita kembali memiliki potensi untuk menjadi anak Allah. Tetapi persoalannya, supaya kita bisa menjadi anak Allah, kita harus dididik dulu. Di dalam Kristus kita dibaharui terus-menerus, kita dididik, kita dibentuk. Dengan cara apa? Dengan cara menyerahkan hidup kita supaya tetap ada di dalam pimpinan Roh Allah. Sebab Roh Allah itu, yaitu Roh Kudus, itulah yang akan menuntun kita, memimpin kita, membimbing kita kepada seluruh kebenaran Allah. Kalau kita memberikan diri kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah, di dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Lalu setiap hari kita akan semakin mengerti apa yang Allah kehendaki, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan semua yang merupakan kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita, dan bukan yang lain. Dan inilah yang menunjukkan bahwa kita benar-benar telah mati bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak lagi hidup untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi kita mau mengarahkan hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus menyadari bahwa untuk hidup sama seperti Kristus hidup, ya, itu bukan proses yang biasa. Itu bukan proses yang bisa berlangsung hanya sehari, ya. Sebab proses ini merupakan proses pembaharuan pikiran, dan ini merupakan proses hidup yang panjang, saudaraku. Proses ini juga dapat dikatakan sebagai proses pemisahan antara tubuh dan roh, di mana tidak akan terjadi secara instan, tidak. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12, kalau kita melihat Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah saudara, kalau kita tahu sekarang bahwa proses mematikan manusia lama kita bukanlah proses yang mudah. Perhatikan itu.
Maka kita harus serius memperjuangkan akan hal ini, saudaraku, ya. Kita harus serius berjuang sebelum terlambat. Proses untuk mematikan manusia lama ini bukan proses yang gampang. Kenapa? Karena keinginan diri kita itu begitu kuat mengikat kita. Sebab selama ini kita sudah terlanjur diikat dengan keinginan-keinginan dunia. Itulah yang membuat kita merasa begitu sulit melepaskan diri dari keterikatan itu, saudaraku. Kita harus berani melepaskan itu semua. Kita harus berani menyangkal diri, ya. Artinya menanggalkan semua keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat Matius 16 ayat 24 ayat 25, Matius 16 ayat 24 ayat 25 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, saudara, perhatikan itu. Jadi ketika kita menjadi baru di dalam Kristus, kita harus berani memikul salib, menyangkal diri, melepaskan seluruh kesenangan hidup demi hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, yang perlu kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi ada kalimat, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Yang dimaksudkan dengan kehilangan nyawa di sini, saudaraku, adalah orang-orang yang rela kehilangan kesenangan hidup selama masih hidup di dunia ini. Kita harus berani untuk menanggalkan semuanya itu dan memberi diri hidup di dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga, atau kehidupan yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Inilah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Kehidupan yang serupa dengan Kristus adalah harta kekayaan kekal yang akan kita bawa sampai kita menghadap Allah Bapa di sorga. Dan disitulah Bapa akan mengakui kita sebagai anak-anaknya yang sah. Dan kita akan masuk menjadi ahli waris untuk menerima bagian di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga yang telah disediakan bagi anak-anaknya yang hidup mengasihi Dia ketika masih hidup di dunia ini. Tetapi jika tidak, kalau kita tidak mau hidup seperti Kristus, maka dengan sangat menyesal, kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.